Wow, good job ya, Mas Malik. Udah submit satu kali, skornya 0,8. Wow, lumayan bagus untuk first prototype-nya ya. Good job, good job. Wow, Mas Josevan sudah upload juga 0,8 juga, beda tipis, it's okay. Tapi prototype pertamanya sudah jadi mungkin bisa mencoba model-model lain gitu ya, yang lebih advance gitu. Atau melakukan EDA mungkin. Banyak ya yang bisa dicoba. Silakan explore. Wow, tiba-tiba Mas Kevin menyusul ya, 81. Langsung peringkat teratas. Tapi lumayan lumayan tuh ya, beda 0,01 gitu. Apakah overfit? Nah, kita nggak tahu. Nanti kompetisi tutup kita lihat. Untuk teman-teman yang lain jangan ragu untuk upload ya gitu. At least upload minimal satu gitu. Karena yang paling penting sebenarnya bukan lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi ini, tapi adalah pengalaman untuk mengerjakan sebuah project gitu ya. Itu yang sebenarnya penting gitu. Wah, itu Mas Josevan udah submission kedua. Mantap. Biasa kalau yang kompetisi Kaggle pun orang banyak yang submitnya bisa sampai puluhan, ratusan kali gitu. Karena sebenarnya itu salah satu trik lomba sih sebenarnya. Bukan di kenyataan, tapi cuma di lomba. Semakin banyak upload, kita jadi dapat gambaran model ini overfit atau enggak, model ini bagus enggak gitu. Jadi itu sedikit trik juga untuk lomba. Banyak lah, banyak teknik yang spesifik hanya bisa dipakai di lomba, tapi nggak bisa dipakai di kenyataan gitu. Nah itu kalau mau mungkin kapan-kapan Wira bisa cerita gitu. Itu untuk Mas Kevin udah submit 4 kali tapi versinya masih sama, hati-hati. Jangan nanti model yang bagusnya malah ketimpa hilang gitu. Oh, ini upload lagi yang bagus ya. Oke. Okay. Iya tadi ketimpa mas sama yang jelek, jadi Iya. terus diganti lagi. Ya. Ya, untuk teman-teman yang lain jangan sampai lupa ganti versi ya, nanti udah bagus-bagus ketimpa. Aduh, sayang banget gitu. Cuman kalau pakai random state sih lebih aman sih ya. Nah, itu di tipsnya, hintnya Wira juga ada sampaikan kan ya. Mungkin kalau di bootcamp pas ngajar, yes, pakai random state gitu. Tapi kalau namanya udah modeling, kompetisi atau untuk science gitu ya, nggak ada kewajiban pakai random state. Bisa jadi tanpa random state, nemu aja model yang bagus. Asalkan di save. Asalkan di save. Kalau nggak nanti hilang udah. Oke. Okay. Oh, Mas Calvin, Dark Horse nih. Tiba-tiba udah di atas aja. Oh, imbang skornya sama Mas Kevin. Berarti ini persis sama nih modelnya kayaknya. Eh, Cara berpikirnya mungkin yaitu karena enak ya, kalau di Evolve nih Wira ngajar, materinya Wira atur sedemikian rupa, memang ada guideline yang lumayan clear gitu ya. Jadi step by stepnya jelas supaya efisien gitu. Supaya prototypingnya cepat, nanti makin belakang kalau mau makin wild, makin kreatif, it's okay gitu. Tapi untuk awal mending yang cepat dulu ya, prototype gitu. Karena kita butuh benchmark dan lain-lain. Nah, itu yang udah dibahas di akhir course 2 itu ya. Jadi ini kalau bisa skornya persis sama artinya itu ya. Karena guideline-nya ngikutin pola pikir Wira gitu. Bagus, bagus. Oke, setengah jam telah berlalu ya. Jadi waktunya tinggal 1 jam lagi. Ingat, pastikan minimal ada upload at least satu kali ya. Gitu. Sama itu, penamaan file jangan lupa. Nama panggilan underscore 2 kali, terus kasih versi. Gitu. Oke. Saya mau nanya sedikit boleh nggak? Ya, kenapa nih? Ini kan saya ada ngebimbing nih. Oh, udah teknis ya. Kalau gitu lewat Nggak mas? WhatsApp mungkin. Ah, kenapa? Oh ya ya. Yuk. Soalnya biar nggak Sebenarnya sharing ke teman-teman lain ya. nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oh, Nggak oke apa-apa, nggak deh, apa. boleh. Cuman Kalau ini gitu pas saya sharing. mau set modelnya tuh dia error could not convert string to float katanya gitu. Could not convert string to float. Oke. Dan itu kolom apa? Pas saya mau nge-save, Oke. Pas mau nge-save. kayaknya sih gara-gara binning, soalnya setelah saya binning jadi gini gitu. Oke. Eh
Could not convert string to float. Pada saat binningnya semua rentangnya dapat nggak atau ada yang kena NaN jadinya? Harusnya nggak masalah juga sih. Pas di modelin sih lancar ya, nggak ada masalah. Oke, modelin lancar, pas nge-save-nya doang yang error. Iya, pas save-nya aja error. Nge-save model, error. Mm-mm. Oh, tahu. Soalnya kalau Mas melakukan binning, maka di data tesnya, data yang mau kita submit, harus Oh, di-binning iya, juga. iya. Dan harus Nah, di-binning menggunakan aturan yang sama. oh, Yes, berarti ya nggak bisa pakai code yang Wira siapin ya. Harus ada step tambahan, nge-binning dulu baru jadi saya predict. binning dulu sendiri di Yes. si file-nya ya. Ya, baru dipredik, prediknya jadiin CSV. Nah, itu udah bisa copy paste yang code Wira Oh, tadi. nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi kalau Oh, ya. ternyata nanti skornya bagus, why not? Ah ya, oke. Oke, sip. Ya. Wah, tapi itu jadi ya bocor informasi ke yang lain ya. Tiba-tiba kalau jadi bagus. Tapi kalau jelek ya udah yang lain abaikan jadinya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, good, mantap. Ya, silakan. Kok saya nggak bisa cek public score ya? Ini tadi nggak keluar terus. Mungkin boleh coba kirim tampilan errornya ke Desti. Ya, Oh iya, kita coba solve bareng ya. pas udah submit emang nggak ada tuh gimana ya? Nggak muncul gitu. Iya nggak muncul apa istilahnya public score ya? Dan nggak ada muncul error juga. Nggak ada. Oh, oke. Penamaannya udah benar kan ya? Udah. Oke, bentar. Saya cek dari sisi saya sebentar ya. Oh, oke. Kalau nge-update artinya ada upload yang bikin error. Mungkin yang tadi karena yang Pak Wita. Oke, Wira cek itu bentar ya, Wira fix. Sorry. Ya, thank you. Ya, makasih Mas. Ya, thank you udah Oke, udah di-solve. Ini leaderboardnya. Mas, yang Tasya kok nggak ada CSV-nya? Oh, Di mana? maksudnya udah nge-run tapi CSV-nya nggak muncul gitu. Iya. Nge-run-nya udah nge-run fungsinya tapi udah nge-run code-nya nggak? Jadi bentar, saya coba tunjukin ya. Jadi kan ada 2 tahap ya. Yang pertama itu define fungsi. Nah, tapi udah run ininya belum? Wah, belum. Kan ini baru definisi fungsi ya. Jangan lupa untuk nge-run fungsinya. Masukkan model yang udah di-train. Kemudian silahkan namanya sesuai instruksi. Oke. Oke, di sini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 1 orang lagi ya yang belum upload. Upload minimal 1 ya. Waktu tersisa tinggal kurang dari 30 menit lagi gitu. Jadi siap-siap Aku untuk belum upload. ya. Oke, kita beresin itu biar upload ya. Oke. Mas Dahlan mantap nih, submission 14 kali terus 0,79. Ini teknik untuk mengecoh lawan atau gimana nih? Jadi tadi udah nemu yang jelek, saya upload dulu, nanti detik-detik terakhir di-upload yang bagus gitu. Bisa jadi ya teknik mengecoh lawan. Oke. Oke, waktu tinggal 20 menit terakhir. Wah. Lumayan ini. Ada Kevin. Sekarang lagi di posisi teratas 0,82. Yang lain nggak ada 0,82 loh, Vin. Yakin nggak overfit tuh? Ayo. Terus ada Kak Malik 0,81. Wow, bagus. 0,8, 0,8, dan ada yang 0,799 Mas Dahlan. Sedikit sampai 0,8 ya. It's okay. Mungkin malah modelnya lebih generalisir, lebih bagus gitu ya. Nanti kita bisa lihat bareng. 2% bisa hitungannya overfit ya Mas ya?
Nanti itu pada saat pembahasan akan lebih clear ya. Ya. Oke. Tapi itu yang justru bikin dak-dikduknya ya, public leaderboard ini. Overfit atau tidak ya? Jadi Iya. insecure aja gitu. Insecure, betul banget gitu. Ya, kalau lomba itu kayak gitu jadi agak greget gitu ya. Iya. Oke. Tapi sejauh ini Wira happy soalnya semua mengalahkan random prediction ya. Ya iyalah. Kalau masih kalah sama random prediction, ulang bootcampnya dari pertemuan ke 0 nih. Oke. Oke, ini kayak udah at least semua upload sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mantap. Semua udah at least upload sekali. Wah, Kak Tasya ini dark horse ya. Upload terakhir tiba-tiba udah peringkat 4 aja. Upload sekali. Sama Pak Kwita juga uploadnya sekali saja, boom. 0,8 ya. Oh, ada pergeseran skor tadi. Oke, waktunya tinggal 15 menit terakhir. Wow, barusan banyak terjadi perubahan skor. Wow, tiba-tiba Mas Rashid di bawah, ada yang naik, ada yang turun. Wow, apa yang terjadi? Oke, waktunya tinggal 10 menit terakhir. Jangan lupa plating. Kiranya Master Chef. Oke, peringkat teratas sekarang adalah Mas Kevin dengan yang sendiri 0,82. Nggak tahu overfit atau enggak, atau jangan-jangan nanti juara gitu ya. Peringkat keduanya ada Kak Malik sama ada Mas Josephan ya di peringkat ketiga. Hanya dengan 1 kali submission. Wow. Mantap. Oh, ada pergeseran tadi. Oh bukan tadi. Ini 17 kali submit. Oke. Nice. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau ada yang masih nyoba-nyoba, udah boleh mulai dibungkus. Dan udah boleh mulai mempertimbangkan model mana yang menurut teman-teman di sini terbaik dan segera diupload. Karena hanya model terakhir yang diterima untuk penilaian, gitu ya. Hanya yang diupload terakhir yang diterima untuk penilaian. Cuman nggak usah takut ya kalau kadang lupa atau ketukar gitu. Jadi ceritanya di Kaggle itu kan banyak kompetisi ya. Sering banget tuh yang juara satunya pas menang gitu ya. Di interview atau kasih komentar ya dia bilang, padahal saya lupa upload model terbaik saya, tapi saya juara gitu ya. Jadi itu sering kejadian seperti itu. Malah pakai model yang bukan terbaik, tahu-taunya itu model yang lumayan generalisasi dan juara gitu ya. Dan itu kejadian nyata, itu sering terjadi. Jadi banyak komentar para juara itu sering kayak gitu. Oh, padahal saya tidak upload model terbaik saya gitu. Tapi juara 1 gitu. Oke. 10 menit terakhir ya. Semangat. Upload kan Mas ya? Sebelum waktu habis sudah last upload ya. Oh, Ya, biar fair. dengan 1 menit upload terakhir gitu. Jangan. Oh iya. Ya, Ya udah. kalau bisa upload sebelum waktu habis. Oke. Oke. Tiba-tiba ada lonjakan. Ada Kak Sofi di sini tiba-tiba di posisi pertama gitu ya. 0,825, signifikan sekali. Wow, hati-hati tuh, overfit nggak tuh? Oke. Wow, di waktu-waktu menit-menit terakhir tiba-tiba gitu ya. Master Chef juga di menit-menit terakhir tuh paling panasnya gitu ya, greget. Padahal nggak, sebenarnya itu mungkin rekamnya di timeline yang berbeda gitu. Oke, ini sekitar tinggal 6 menit terakhir. Segera ya, siap-siap untuk upload model yang dirasa terbaik gitu. Sebelum akhirnya Wira bahas dari sisi Wira, kalau Wira ngerjain itu kira-kira seperti apa gitu ya. Terjadi pergeseran lagi di skor. Oh lumayan, sekarang banyak yang 81 ya, 0,81. Kalau udah kayak gini malah jadi ragu ya melihat benchmark gitu. Yang 80-an 3 orang, yang 79, 70-an 3 orang, 81 3 orang, 82 2 orang.
Jadi ini skor wajarnya di mana gitu. Ini mulai dilema gitu ya. Ya ini mungkin karena cuma 11 orang gitu. Tapi kalau lebih ramean sebenarnya nanti lebih kelihatan gitu. Angka wajarnya itu di daerah mana gitu ya. Cuman nggak usah takut. In the end itu sangat tergantung dengan data tes terakhirnya ya. Setelah kompetisi ditutup gitu. Nah itu nanti kita bahas juga. Wow, ada yang upload 24 kali. Ferdian, 25 kali. Nih, nyoba-nyoba gitu ya. Ferdian ganti-ganti gitu. Supaya skornya sekitar 80-an. Oke. Ya, itu juga salah satu strategi. Tapi lagi-lagi, itu cuma strategi yang matters atau penting ketika ngomongin kompetisi gitu. Tapi kalau kita ngomongin nanti di industrinya, untuk dipakai di industri, doesn't really matter gitu. Ya nanti kita bahas deh ya di belakang. Oke, tinggal 1 menit terakhir. Sejauh ini looks good, tidak ada yang kalah sama random prediction. Random prediction gitu. Oke, tinggal 1 menit terakhir ya. Silakan ditentukan model mana yang ingin diupload gitu. Bagus nih, peserta teman-teman di sini ada yang submissionnya sampai 25 kali ya. Tapi itu saya modelnya cuma 6 nih, versi 6. Tapi uploadnya rotate gitu ya. Sampai 25 kali. Atau ini mungkin sampai versi 8, tapi yang diupload versi 6 gitu ya. Atau kayak Mas Dahlan nih, luar biasa nih, sampai versi 18 ya. Mantap. Oke, waktu habis. Terima kasih semuanya, kita tutup ya. Dan kita akan masuk ke pembahasan, sekalian kita sama-sama lihat siapa yang menjadi juara di private leaderboard. Di sini kita bisa lihat ini masih public score ya, bukan private. Oke.